Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bunda Tira dan Usep. Nah, Usep, kita ada di lapangan golf Ciperna lagi. Nah, kali ini kita belajar tentang sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila itu kan dasar negara ya, Bunda? Iya, Usep. Jadi, Pancasila itu memang dasar negara Indonesia. Nah, lahirnya Pancasila itu ada sejarahnya. Awalnya seperti apa? Usep jadi penasaran. Usep ingin dengar. Iya. Jadi, tahun 942 itu Jepang masuk ke Indonesia untuk menjajah Indonesia setelah Belanda pergi dari Indonesia. Menjajah lagi, iya. Tapi Jepang itu pinter, Usep. Dia menjanjikan untuk negara kita itu merdeka. Tujuannya adalah supaya orang Indonesia itu mau merangkul orang Jepang, tidak curiga terhadap Jepang. Begitu, Usep. Wah, pura-pura baik. Iya. Akhirnya untuk menuju ke persiapan kemerdekaan dibentuklah suatu badan yang disebut dengan BPUPKI. Itu Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Usep. Diketuai oleh Dr. Rajiman Wedioningrat. Nah, sidang itu dilaksanakan dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945, Usep. Lalu sidangnya isinya apa? Nah, di sidang BPUPKI itu banyak orang-orang, pemuda-pemuda yang mengusulkan untuk dijadikan dasar negara. Seperti Bapak Supomo, Bapak Muhammad Yamin, lalu Bapak Soekarno. Mereka mengutarakan pendapat mereka untuk menjadi dasar negara kelaknya. Nah, terakhir yang menyatakan pendapat adalah Bapak Soekarno. Dia membuat 5 dasar negara yang disebut dengan Pancasila. Nah, Pak Karno itu mengucapkan Pancasila pada saat sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Makanya, Usep, 1 Juni itu diperingati sebagai lahirnya Pancasila. Wah, begitu, Bunda. Iya. Lalu, bagaimana Pancasila ini bisa jadi dasar negara? Akhirnya dibentuklah Panitia 9. Bunda, dibentuk Panitia 9. Kok kayaknya ruwet banget. Dari sidang BPUPKI masih dibentuk Panitia 9. Iya, Usep. Supaya benar-benar diusulkan dengan baik, dipikirkan dengan baik, supaya menjadi hasilnya juga baik, Usep. Sehingga dibentuk banyak panitia-panitia. Lalu dibuat Panitia 9. Kenapa disebut dengan Panitia 9? Karena terdiri dari 9 orang dan diketuai oleh Bapak Soekarno, Usep. Nah, Panitia 9 itu bersidang di tanggal 22 Juni 1945. Jadi ke-9 orang itu mulai membahas apa-apa yang bisa menjadi dasar negara Indonesia yang lagi itu sudah disebutkan dengan Pak Soekarno adalah Pancasila. Lalu dirumbukan lagi kata-katanya, Usep, supaya kata-katanya juga bagus, Usep. Oh gitu ya, jadi bukan hanya asalan aja. Iya, nggak boleh, Usep. Jadi perumusannya, kata-katanya, susunan kata-katanya juga itu harus baik dan benar, Usep. Jadi dirapatkan lagi, didiskusikan lagi di Panitia 9. Nah, di Panitia 9 inilah terbentuklah yang disebut dengan Piagam Jakarta, Usep. Nah, Piagam Jakarta ini ciri khasnya adalah di sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa dan menjalani syariat Islam bagi pemeluknya. Jadi yang keempat lagi silanya sudah sama, Usep. Cuma sila pertama ditambah dengan menjalani syariat Islam bagi pemeluknya. Itu adalah hasil dari
rapat panitia 9 yang disebut dengan Piagam Jakarta. Lama udah Bunda? Belum Usep. Lama banget. Nah, Piagam Jakarta ini nanti didiskusikan lagi di panitia selanjutnya yang mendekati sesudah kita merdeka Usep. Nanti akan dilanjutkan lagi sebagai dasar negara Indonesia. Harus benar-benar Usep, karena ini yang nanti akan menjadi tiang dari negara Indonesia. Nah Usep, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia itu diadakan 18 Agustus 1945. Wah, berarti itu sesudah kemerdekaan. Iya, jadi 17 Agustus itu kemerdekaan dan sehari kemudian panitia persiapan kemerdekaan Indonesia itu rapat Usep. Selain menentukan dasar negara, juga menentukan undang-undang dasar Republik Indonesia. Nah, begitu Usep. Nah, PPKI juga diketuai oleh Bapak Soekarno. Wah, keren banget Bapak Soekarno selalu jadi ketua. Panitia 9 ketua, PPKI ketua. Iya Usep, makanya Bapak Soekarno itu adalah bapak bangsa kita Usep. Karena dia banyak berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Nah Usep, pada sidang PPKI ini akhirnya diketok palulah dasar negara Indonesia, Pancasila. Tapi Usep, kok ada tapinya? Tapinya hasil dari panitia 9 yaitu Piagam Jakarta itu ada yang diubah Usep. Hah? Ada yang diubah? Yaitu sila pertama. Sila pertama pada Piagam Jakarta itu adalah ketuhanan yang Maha Esa dan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu dihilangkan. Tinggal ketuhanan yang Maha Esa. Udah kenapa dihilangkan? Karena negara kita itu bukan hanya orang-orang yang memeluk agama Islam, tapi ada yang Konghucu, ada yang Buddha, ada yang Hindu, ada yang Kristen, sehingga kalimat di belakangnya itu dihilangkan Usep, sehingga hanya ketuhanan yang Maha Esa. Lalu kedua, ketiga, keempat, 5, di mana Pancasila itu dimasukkan ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga fix dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila Usep. Wah, keren banget ya. Walaupun harus ada perjuangan yang panjang untuk bisa jadi Pancasila. Iya Usep, makanya kita sebagai anak bangsa harus mengerti bagaimana sejarah lahirnya Pancasila. Jangan sampai enggak loh teman-teman. Usep juga sekarang sudah ngerti. Teman-teman juga jangan lupa ya. Dan dipelajari lagi sejarah lahirnya Pancasila. Nah, sampai sekian dulu cerita dari Bunda Tira dan Usep. Jangan lupa subscribe, like, and share. Sampai jumpa lagi. Dadah.